Selamat sore. Pada kesempatan ini kami kelompok 4, saya Luther Irwinsuan dan Yemi Memangi akan mempresentasikan teori akuntansi tentang rerangka konseptual suatu model. Kita masuk pada materinya. A. Tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan menentukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang relevan yang akhirnya menentukan bentuk, isi, jenis, dan susunan statement. B. Pemakai dan kepentingannya. FASB merinci pemakai potensial yang dituju oleh pelaporan keuangan, yaitu owners, leaders, supplier, potential, investor and creditors, employers, management, directors, customer, financial analysts and advisors, brokers, underwriters, stock exchange, lawyers, economic, taxing, authorities, regulatory authorities, legislators, financial press, and reporting agencies, student and public. Aspek sosial tujuan dalam pelaporan. Tujuan nasional dapat tercapai bila kegiatan individual dengan berbagai motivasi untuk mencapai tujuan individualnya juga memaksimumkan tujuan negara. Yang berikut perkembangan tujuan pelaporan keuangan, yaitu yang pertama, tujuan versi Asobat, yang kedua, tujuan versi APB 04, yang ketiga, tujuan versi Trueblood Commit 4, tujuan laporan keuangan FASB. Yang berikut karakteristik kualitatif informasi. Menurut Statement of Financial Accounting SFAC nomor 2 adalah sebagai berikut. 1. Relevan. 2. Reliable. 3. Daya banding. 4. Konsistensi. 5. Ketepatan penyimbolan. 6. Keterujian. 7. Kenetralan. 8. Materialitas. Yang berikut elemen-elemen statement keuangan. FASB mengidentifikasi elemen-elemen spesifik penting sebagai berikut: aset, kewajiban, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi ke pemilik, laba komprehensif, pendapatan, biaya, untung, rugi, aliran kas dari kegiatan operasi, aliran kas dari kegiatan investasi, aliran kas dari kegiatan pendanaan, elemen aset bersih untuk entitas non-bisnis, aset bersih terbatas permanen, aset bersih terbatas sementara, aset bersih terbatas tak terbatas. Yang berikut perubahan posisi keuangan, yaitu kejadian atau events, keadaan atau circumstances, dan transaksi atau transaction. Pengukuran dan pengakuan dibagi atas: yang pertama pengukuran, yang kedua secara konseptual pengakuan. Pelaporan dan statement keuangan. FASB menyatakan bahwa statement keuangan adalah media utama atau ciri sentral pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan meliputi penyampaian informasi yang wajib secara luas atau mandatori, sukarela atau voluntari. Seperangkat statement keuangan. Yang pertama, posisi keuangan pada akhir periode tersebut. Yang kedua, laba untuk periode tersebut. Yang ketiga, laba komprehensif untuk periode tersebut. Yang keempat, aliran kas selama periode tersebut. Yang kelima, investasi oleh dan distribusi ke pemilik selama periode tersebut. Nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi. Tujuan nilai sekarang dalam pengukuran: A. Sedapat-dapatnya aliran kas, estimasi, dan tingkat bunga harus merefleksi asumsi-asumsi. Yang kedua, tingkat bunga yang digunakan untuk mendiskon aliran kas. Yang ketiga, aliran kas, estimasi, dan tingkat bunga harus bebas
dari bias dan faktor yang tidak berkaitan dengan aset atau kewajiban yang bersangkutan. Yang keempat, aliran kas, estimasi, dan tingkat bunga harus merefleksi kisar munculan yang mungkin terjadi daripada jumlah rupiah tunggal. Karakteristik dan keterbatasan informasi. Yang pertama, lebih berkaitan dengan badan usaha atau perusahaan daripada dengan industri dan ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, lebih merupakan informasi kuantitatif yang bersifat pendekatan. Yang ketiga, sebagian besar merefleksi pengaruh transaksi dan kejadian yang telah terjadi atau histori. Yang keempat, hanya merupakan salah satu sumber informasi yang dibutuhkan oleh mereka yang mengambil keputusan. Yang kelima, penyediaan dan penggunaan memerlukan atau melibatkan kos sehingga pertimbangan kos manfaat dapat membatasi apa yang harus dilaporkan. Fokus atau cakupan informasi. Yang pertama, tujuan pelaporan didasarkan pada keperluan para pemakai eksternal. Yang kedua, tujuan pelaporan disusun atas dasar gagasan bahwa kemampuan perusahaan untuk menciptakan aliran kas yang menguntungkan merupakan fokus atau kepentingan umum atau bersama dari berbagai pemakai informasi. Tujuan pelaporan entitas non-bisnis. Tujuan pelaporan keuangan untuk perusahaan non-bisnis dimasukkan sebagai salah satu komponen rangka konseptual. FASB berargumen bahwa karakteristik kedua kategori organisasi bisnis dan non-bisnis mengandung persamaan dan perbedaan, tetapi tidak perlu disusun dua rangka konseptual terpisah untuk masing-masing kategori organisasi. Terima kasih.